Semakin hari korban semakin meningkat, yang pada akhirnya kita harus semakin waspada diri. Terus bagaimana nasib mahasiswa? Terus bagaimana nasib pelajar? Kembali lagi bersama saya Joko Hidayat di channel Kadibawa Institute. Terima kasih sudah singgah ya. Jangan lupa yang baru singgah silahkan like, comment, dan subscribe. Ucapan terima kasih kepada kawan-kawan semuanya sudah ikut membangun channel ini ya, pada teman-teman telah sudi untuk meluangkan waktu untuk sharing dan berbagi bersama channel Kadibawa Institute. Nah teman-teman, khususnya ini kalangan muda, generasi muda ya, bahwa pandemi corona ini belumlah usai. Hari ini kita masih bergelut dengan musuh yang tidak terlihat. Semakin hari hasil daripada pemberitaan dan juga pengumuman dari gugus tugas berbagai tingkatan itu ternyata semakin hari mengalami peningkatan pasien positif COVID-19, yang pada akhirnya kita harus mewaspada diri. Dan ini bukan hanya menjadi tugas pemerintah tentunya, ini ada tugas bersama sesuai dengan peran dan fungsinya. Kita selaku pemuda, kita selaku mahasiswa, teman-teman, kalau misalkan ada selaku pelajar, ini mungkin menjadi libur terlama ya, dan libur terjenuh ya. Ada beberapa siswa yang mengatakan kepada saya, "Kak, ini menjadi libur terlama dan ini menjadi libur terjenuh." Kenapa? Karena libur tapi kita nggak main, belajarnya di rumah aja. Sementara efektivitas belajar di rumah beda dengan di kelas. Kenapa terjadi demikian? Karena ya berbagai faktor. Ada yang tidak punya HP ataupun kualitas HP-nya yang kurang normal, kurang bagus. Ada juga karena kualitasinya, ada juga karena belum terbiasa dengan metodologi pembelajaran online. Tapi mau tidak mau ini menjadi tantangan ya. Kalaupun kita tidak masuk kelas, tidak belajar di sekolah, tidak belajar di kampus, tapi nutrisi keilmuan kita mau tidak mau harus tetap kita isi. Entah itu dengan membaca, entah itu dengan sharing ya, menonton hal-hal yang bermanfaat. Kita buktikan bahwa channel-channel edukasi ini bisa mengalahkan channel-channel yang kurang edukatif ya. Kita bangun bersama, kita manfaatkan dunia teknologi ini untuk sharing dan berbagi. Nah kawan-kawan, terus bagaimana nih nasib mahasiswa, bagaimana nih nasib pelajar? Ini menjadi dilema tentunya, bukan hanya nasib mahasiswa dan pelajar, nasib pekerja pun sampai hari ini. Kenapa? Karena musuh kita ini tidak terlihat kan ya. Coba virus, kalau misalkan terlihat saja, mungkin kita bisa menghindari. Tapi karena memang tidak terlihat, yang pada akhirnya adalah himbauan-himbauan social distancing, physical distancing, belajar di rumah aja, stay at home, pembelajaran online, pemesanan juga online. Kita dimudahkan dengan teknologi hari ini. Bayangkan kalau misalkan virus ini terjadi berapa puluh tahun ke belakang, yang hari ini teknologi belum canggih seperti hari ini ya. Tapi tentunya kawan-kawan semuanya, khususnya para generasi remaja, generasi pemuda, pemudi bangsa Indonesia, kita harus menjadi trigger pada hari ini, kita harus menjadi pelopor. Kenapa? Karena gerakan pemuda itu bisa mengajak pemuda yang lain, gerakan pemudi bisa mengajak pemudi yang lain. Kita sama-sama mengkampanyekan bahwa virus corona ini menjadi tantangan bersama, bukan hanya tantangan pemerintah, tapi tantangan kita juga selaku generasi muda. Kita jenuh ya iya, nongkrong ya boleh, tapi jangan terlalu sering saja lah. Intensitas nongkrong, nangkring, ngopi di luar itu agak dikurangi ya. Kalaupun memang saking jenuhnya teman-teman terpaksa harus keluar, ya kita ikuti himbauan pemerintah untuk kebaikan siapa ya, untuk kebaikan bersama tentunya. Karena ya kalau tidak gitu, belum ada cara lain ya hari ini untuk bagaimana menyelesaikan persoalan coronavirus ini, COVID-19. Beberapa peneliti sedang ikhtiar, sedang berusaha bagaimana mereka mencari vaksin, bagaimana mereka mencari obat ya untuk menyembuhkan pasien positif coronavirus ini. Bahkan di negara maju, negara berkembang,
ini terdampak semuanya virus corona ini ya teman-teman semuanya. Dan sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Kita berdoa semoga virus corona ini segera usai dan juga para tenaga medis disehatkan, kita semua juga disehatkan. Kita sama-sama lah ikut menjaga, sama-sama ikut melawan ya virus corona ini. Dengan apa? Ya dengan belajar di rumah, kita manfaatkan waktu di rumah. Kalau misalkan gitu belajar, carilah alternatif lain. Jangan sampai waktu itu kosong ya. Hanya kita manfaatkan untuk membaca misalkan, untuk asah kreativitas. Kalau misalkan yang suka seni musik ya silakan bermusik. Ini justru peluang kita untuk menciptakan ide-ide kreatif. Karena ya kalau gak gitu bagaimana nasib kita sebagai mahasiswa, nasib kita sebagai pelajar. Entah berapa lama libur sekolah ini kan, entah berapa lama kita belajar jarak jauh. Nah sementara mahasiswa juga sama kena dampaknya ya. Kita harus pada pulang, bayaran tetap jalan, terus belajar di rumah aja. Nah ini menjadi kesempatan tentunya untuk teman-teman mahasiswa ikut mengisi kreativitas misalkan di kanal YouTube, di channel YouTube ya. Silakan teman-teman buat, kita buktikan bahwa channel YouTube yang sifatnya edukatif, pengetahuan itu ya banyak peminatnya. Ya kita manfaatkan situasi ini untuk berkarya. Yang sering kita mengadakan khususnya mahasiswa ya, dan organisasi-organisasi mahasiswa itu mengadakan diskusi online. Bisa itu diskusi online menjadi konten. Ya kalau misalkan penontonnya sedikit aja, contoh Kadiba Institute kan sedikit, banyaknya wajar karena temanya mungkin menjenuhkan, isi daripada kontennya kurang menarik ya, pembahasannya kurang substansial. Solusinya bagaimana ya teman-teman hadir untuk mengisi evaluasi, silakan evaluasi kekurangan daripada channel Kadiba Institute dan channel-channel edukasi yang lain. Teman-teman hadir mengisi dalam, mau itu dengan kreativitas, yang penting ada pesan moral. Dan intinya sih saya mengajak ya dari saya secara pribadi untuk rekan-rekan Kadiba Institute, untuk teman-teman semuanya, untuk kalian sama-sama hadir, ikut merawat, ikut menjaga, ikut memerangi virus COVID-19. Karena kalau kita tidak lawan bersama ya akan lama mungkin durasinya, entah kapan nih selesai. Ramadan sebentar lagi, kita berdoa yang terbaik, mudah-mudahan bulan suci Ramadan keadaan akan semakin lebih baik, karena ini bukan hanya duka kita saja, tapi ini duka bersama ya, duka seluruh peradaban umat manusia hari ini menjadi sejarah baru. Virus yang terbanyak korbannya, virus yang banyak terjangkitnya, dan sampai hari ini belum ditemukan vaksin dan obatnya. Maka berpikir ulang untuk bertindak gegabah, maka berpikir ulang untuk kita acuh terhadap himbauan daripada pemerintah. Teman-teman jangan lupa jaga kesehatan, teman-teman jangan lupa tetap meningkatkan kualitas diri. Kalau misalkan jenuh belajar, silakan asah kreativitas. Tetap semangat ya, kita membangun optimisme bersama sebagai generasi muda, harapan bangsa. Kita buktikan kita bisa dan mampu. Oke, salam hormat, saya Joko Nudayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.